Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun mungkin suasana Ramadan tahun ini berbeda daripada Ramadan tahun sebelumnya, di mana kita semuanya sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 yang menggemparkan dunia. Maka kita sebagai seorang muslim harus sabar dalam menerima musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan terus berharap, berdoa kepada Allah agar Allah lekas mengangkat musibah ini dari negeri kita tercinta Indonesia ini dan juga negeri-negeri yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullun nasi yaghdu fabayyi'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha." Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Al-Qur'an itu akan menjadi hujjah, pelindung bagimu, ataupun sebaliknya, atau penuntut bagimu. Maka di sini Rasulullah SAW mengabarkan tentang dua keadaan seorang hamba dengan Al-Quran di hari kiamat nanti. Bahwasanya Al-Quran itu dengan seorang hamba bisa menjadi penolong. Al-Quran bisa menolong seorang hamba, dan juga Al-Quran sebaliknya bisa menuntut seorang hamba tersebut dan juga membinasakannya. Maka tentu kita semuanya ingin Al-Quran nanti akan menjadi penolong kita nanti di hari kiamat, di mana tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal ibadah yang telah kita kerjakan di dunia. Maka tentu kita harus mencari tahu bagaimana caranya agar Al-Quran ini bisa menjadi penolong kita, bukan malah menjadi penuntut kita yang membinasakan kita nanti di akhirat. Maka jamaah sekalian, bagaimana caranya agar Al-Quran itu nantinya bisa menjadi penolong bagi kita di akhirat? Maka sebagaimana tujuan utama diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman-Nya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an yang mana fungsinya, tujuannya adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka jamaah sekalian, ketika kita menginginkan Al-Quran itu menjadi penolong bagi kita, maka kita harus mengembalikan Al-Quran itu ke fungsi atau tujuan utama Al-Quran itu diturunkan, diwahyukan kepada Rasulullah SAW, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia untuk meniti kehidupan dunia ini agar selamat sampai nanti di akhirat dan masuk ke dalam surganya. Yaitu adalah dengan cara kita terus membacanya, membaca Al-Quran, mentadaburi maknanya. Tapi tidak hanya sebatas itu saja jamaah sekalian, yaitu selanjutnya ketika kita sudah membaca Al-Quran, yaitu yang selanjutnya harus kita kerjakan adalah kita mengaplikasikannya atau mengamalkan kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari kita, agar nantinya Al-Quran itu bisa menjadikan penolong bagi kita di akhirat, karena kita telah mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya,
tidak hanya sebatas di lisan saja kita membacanya, tetapi kita juga memahami benar-benar apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut dan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang kedua yaitu adalah Al-Quran itu akan menjadi penuntut yang akan membinasakan kita, yaitu manakala seorang hamba itu mereka lalai dari membacanya, lalai dari mentadaburi maknanya, bahkan tidak mengamalkan apa yang ada atau yang terkandung dalam Al-Quran sama sekali. Maka nanti di hari kiamat, di akhirat, Al-Quran tersebut akan menuntutnya. Al-Quran akan mengecamnya, akan mengecam seorang hamba tersebut, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk dibaca, untuk ditadaburi, untuk dihafalkan, tetapi hamba tersebut malah mengacuhkannya. Mereka disibukkan dengan urusan dunia sehingga mereka terlalaikan dari Al-Quran dan tidak sempat membacanya dan juga mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran itu. Maka nanti di hari kiamat Al-Quran tersebut akan menuntutnya dan akan membinasakannya dan masukkannya ke dalam neraka. Maka tentu kita semuanya ingin Al-Quran menjadi penolong kita, bukan malah sebaliknya, bukan malah menuntut kita dan membinasakan kita, memasukkannya ke dalam neraka. Maka marilah di pertemuan kali ini kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak bacaan Al-Quran. Tidak hanya dengan membaca saja, tetapi kita harus belajar untuk memahami maknanya, mempelajari tafsirnya, dan ketika kita sudah mengetahui apa maksud dalam sebuah ayat tersebut atau dalam firman Allah tersebut, maka kita berusaha untuk mengamalkan, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita, agar nanti di akhirat Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi kita semuanya dan menjadi syafaat untuk kita dan juga untuk keluarga kita, bukan malah sebaliknya Al-Quran menuntut kita dan memasukkan kita ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin itu saja sedikit nasihat yang saya sampaikan melalui hadis Rasulullah SAW, bahwasanya nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan menjadi penuntut ataupun juga bisa menjadi penolong bagi kita di akhirat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.